Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Nur Maula dari kelas IF 18E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi web service. Yang pertama itu pengertian dari web service itu konsep web service sendiri diusulkan pertama kali oleh Hewlett Packard ISP pada tahun 1999 sebagai penyedia layanan internet. Lalu Microsoft memperkenalkan layanan ini setahun setelahnya. Web service merupakan aplikasi yang berisi sekumpulan basis data, database, dan perangkat lunak yang kita kenal juga sebagai software, atau bagian dari pemrograman perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Selanjutnya adalah manfaat web service. Yang pertama itu ada interoperabilitas. Web service memberikan layanan berupa koneksi antar aplikasi untuk berbicara serta berbagai data dan layanan. Aplikasi lain bisa menggunakan layanan web seperti VB atau .NET yang dapat berbicara ke layanan web Java dan sebaliknya. Yang kedua itu protokol standar. Web service adalah sebuah layanan web yang memiliki standar industri dan komunikasi. Layanan transportasi pesan XML, deskripsi layanan, dan service discovery layer telah digunakan protokol yang didefinisikan dengan baik oleh protokol stak layanan web. Yang ketiga itu komunikasi biaya rendah. Web service yang menggunakan mekanisme SOAP pada protokolnya di HTTP akan memberikan efek penggunaan internet murah. Selanjutnya, apa itu Service Oriented Arsitektur atau SOA? Arsitektur teknis yang digunakan untuk membangun layanan web secara resmi dikenal sebagai Service Oriented Arsitektur. Ini adalah pengaturan proses perangkat lunak atau agen yang berkomunikasi satu sama lain untuk memberikan persyaratan bisnis. Peran utama layanan dalam SAO adalah menyediakan fungsionalitas. Yang selanjutnya, karakteristik SOA sendiri. Yang pertama itu antarmuka dengan layanan yang platform independen, tidak tergantung pada jenis perangkat lunak atau perangkat kelas tertentu. Antarmuka dapat diakses melalui pendekatan pengembangan aplikasi seperti Microsoft.NET atau Java, diakses melalui protokol seperti Simple Object Access Protocol yang digunakan untuk pesan berformat XML. Layanan dapat beralokasi secara dinamis dan dipanggil. Satu layanan dapat meminta keberadaan layanan lain melalui direktori layanan, misalnya layanan e-commerce, atau menanyakan keberadaan layanan otoritas kartu kredit. Selanjutnya yaitu pengertian REST. RESTful merupakan sebutan untuk web service yang menerapkan arsitektur REST. Ia bisa disebut sebagai API atau Application Program Interface karena digunakan untuk menjembatani antara sistem yang berbeda, klien dan server. Untuk selanjutnya itu REST. Pengertian dari REST selanjutnya, Representation State Transfer merupakan standar arsitektur komunikasi berbasis web yang sering diterapkan dalam pengembangan layanan berbasis web. Setiap resource diidentifikasikan oleh URIs atau Universal Resource Identifiers atau Global ID. Resource tersebut dipresentasikan dalam bentuk format teks, JSON atau XML. Pada umumnya formatnya digunakan JSON dan XML. Keuntungan REST dan kelemahan REST.
Untuk keuntungannya sendiri ini bahasa dan platform agnostik, lebih sederhana, simpel untuk digunakan ketimbang SOAP, mudah dipelajari, tidak bergantung pada tools, ringkas, tidak membutuhkan layar pertukaran pesan tambahan. Secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Untuk kelemahan REST sendiri, ngasumsi model point-to-point komunikasi tidak dapat digunakan di lingkungan komputasi terdistribusi di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan, dan lain-lain, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan atau dipecahkan sendiri. Berkaitan dengan model transport HTTP, selanjutnya adalah pengertian WSDL, Web Service Description Language atau format XML yang diterbitkan untuk menerangkan web service. WSDL mendefinisikan pesan-pesan yang dikirim dan menuju web service koleksi-koleksi digital dari pesan-pesan, bagaimana port type yang ditentukan dijadikan wire protokol di mana service untuk penemuan web service, proses mendapatkan metadata dari service deskripsi. Biasanya suatu URL ditanyakan untuk retrieve metadata. Dua protokol untuk interogasi, yang satu WS Metadata Exchange, protokol berstandar yang dikembangkan oleh Microsoft, Sun, SAP, dan lain-lain. Yang kedua adalah di Disco, protokol Microsoft lama untuk digunakan dengan pendaftaran UDD. Untuk cara kerja web service sendiri, secara garis besar, web service merupakan sistem yang bekerja secara terintegrasi menggunakan beberapa teknologi pendukung dan protokol standar terbuka. Teknologi pendukung yang dimaksud diantaranya yaitu SOAP, REST, WSDL, dan WDDX. Sedangkan protokol standar terbuka diantaranya termasuk HTTP, SMTP, atau FTP. Klien mengirim pesan atau request ke server dalam bentuk XML. Pesan ini berupa nama pengguna dan kata sandi yang dikirimkan ke server melalui web service. Selanjutnya, request XML. Kemudian diperiksa validasinya oleh web service dan mengubahnya menjadi pesan yang dapat dipahami server. Selanjutnya, server akan memproses dan merespon request dengan dokumen yang tersimpan di database klien berupa data true atau false. Web service mengirim respon pesan XML dari server ke pentingnya web service untuk akses website. Mengingat fungsinya sangat penting untuk akses website, website service adalah solusi terbaik guna meminimalisir masalah interoperabilitas yang mungkin terjadi akibat tingginya jumlah pengguna. Selain itu, web service juga berfungsi untuk memastikan interaksi antar aplikasi bisa dilakukan meski format dan bahasa pemrogramannya berbeda.